pada saat Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala wafat, maka Muhammad bin Sirin sangat sedih, ya, dan beliau sampai-sampai tidak bisa berbicara sedikit pun karena merasakan duka yang sangat mendalam, ditinggal oleh seorang ulama besar di zamannya, imamul imam, pemimpinnya para imam, imamul ulama, pemimpinnya para ulama. Maka Muhammad bin Sirin pun berduka dan bersedih, ya. Kemudian Adz-Dzahabi mengatakan setelah itu 100 hari setelah wafatnya Al-Hasan Al-Basri, baru Allah wafatkan Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Abdullah bin Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, anaknya Al-Hasan bernama Abdullah, dia mengatakan sesungguhnya ayahnya meninggal pada usia 88 tahun. Wafatnya di usia 88 tahun. Dan ini menunjukkan apa? Menunjukkan berkahnya waktu dan usia beliau. Di usia 88 tahun beliau wafat dalam keadaan membawa keberkahan waktu dan usia serta ilmu yang bermanfaat yang tersebar di kalangan kaum muslimin. Dan itulah perbedaan kita dan mereka. Allah itu memberikan waktu 24 jam seperti waktu kita dan waktunya Imam Bukhari, waktu kita dan waktunya Abu Hurairah. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang 2 tahun terakhir sebelum wafatnya Nabi SAW beliau masuk Islam. Jadi Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling akhir masuk Islamnya. Kapan itu? 2 tahun sebelum wafatnya Nabi SAW. Tapi luar biasanya di fase 2 tahun itu dia mampu menjadikan dirinya sebagai seorang sahabat yang mendapatkan predikat ranking 1, yang paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Tertulis dalam sejarah beliau menghafalkan 2000 sampai 3000 hadis selama berapa? 2 tahun. Langsung dari lisan Nabi SAW. Nomor 1. Malah mengalahkan sahabat-sahabat yang lain. Dan ini merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Hurairah. Begitu pula Imam Nawawi rahimahullah taala. Imam Nawawi rahimahullah taala ini diwafatkan, memang ada khilaf para ulama tentang usia wafatnya Imam Nawawi. Ada sebagian riwayat menyebutkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala itu wafat di usia 40 tahun. Ada yang mengatakan Imam Nawawi wafat di usia 42 tahun. Oke, terserah mau wafat di usia berapa, ya kan. Cuman yang menjadi hal menarik dalam kehidupan beliau itu adalah beliau mampu menelurkan atau membuat suatu kebanggaan bagi dunia Islam, membuat karya atau bisa disebut mahakarya berupa tulisan-tulisan yang bermanfaat sebanyak 42 judul, 42 kitab, 42 judul kitab. Paham ya? Di antaranya Arba'in, itu yang paling tipis kayaknya itu. Arba'in Nawawi, nah itu di antaranya. Kemudian ada lagi apa ya kitabnya Ikhwan? Karang Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Coba bayangin. Terus apa lagi? Syarah Sahih Muslim. Itu kalau di maktabah berapa jilid itu Ikhwan? Syarah Sahih Muslim. Terus ada kitab yang lebih besar lagi, disebut dan Majmu' Syarah Muhadzab. Ini ditulis oleh 3 tokoh ulama Syafi'iyah, di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Terus apa lagi? Kitab banyak, Al-Adhkar di Imam An-Nawawi. Dan banyak sekali kitab-kitab karangan beliau sebanyak 42. Dan itu bukan kitab yang tipis-tipis. Mungkin yang kita tahu Arba'in Nawawi. Antum lihat Riyadhus Shalihin itu coba. Bahkan dikatakan oleh para ulama, Riyadhus Shalihin adalah satu-satunya kitab karangan manusia yang paling banyak tersebar di atas muka bumi setelah Al-Quran. Al-Quran kan sudah firman Allah kan. Adapun kitab karangan manusia yang paling banyak tersebar itu Riyadhus Shalihin. Kalau Sahih Bukhari nggak semua masjid ada Sahih Bukhari-nya, betul kan? Nggak semua orang belum tentu mengenal tentang Sahih Bukhari. Belum tentu majelis-majelis ilmu membahas Sahih Bukhari. Kepanjangan kan gitu. Tapi kalau Riyadhus Shalihin banyak sekali dari kalangan berbagai macam madhab, bahkan berbagai macam ormas dan manhaj pun bahasnya apa? Riyadhus Shalihin, walaupun nanti dibawa kemana-mana hadisnya itu.
gitu loh maksudnya. Ada yang bawa kepada pemahaman yang sunnah yang benar, ada yang bawa kepada pemahaman khawarij itu karepe wis. Yang penting saat itu kita bisa menyaksikan Riyadhus Shalihin banyak dipakai oleh manusia. Nomor 2 lo ya, penyebaran terbanyak lo ya. Bukan kitab paling agung lo maksudnya. Kitab paling agung setelah Al-Quran ya Bukhari Muslim. Akan tapi kitab yang paling banyak digunakan dan dipakai, dikenal oleh manusia di seluruh dunia ini nomor 2 setelah kitab Al-Quranul Karim yaitu Riyadhus Shalihin. Ini luar biasa ya. Bermanfaat ilmunya, bermanfaat juga usianya. 42 tahun apa? Menyelesaikan tulisan 42 judul. Berarti kalau toh seandainya beliau nulis, harusnya beliau nulis dari usia berapa? Setahun. Tapi ini luar biasa ilmu beliau rahimahullah ta'ala. Apa itu? Beliau itu adalah orang yang susah diajak main. Ini Nawawi. Dalam sirah beliau, dalam tabaqat beliau, kisah beliau ini kalau diajak main sama temannya, ya, sampai-sampai ditarik sama temen, ayo main sebentar gitu. Sama teman-teman masa kecilnya, dia masuk lagi ke dalam rumah, dia kunci pintunya biar temannya tidak masuk. Dia betul-betul menyelesaikan Al-Quran sebelum usia 10 tahun. Ya Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, adapun bapaknya itu adalah apa? Seorang apa Ikhwan? Ada yang mengatakan pedagang, ada yang mengatakan tukang jam. Beliau lahir di daerah Nawa, maka disebut Al-Imam An-Nawawi. Nama aslinya siapa? Hah? Namanya siapa? Yahya. Namanya Yahya. Udah Yahya doang. Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya. Makanya beliau menghabiskan waktunya untuk ilmu. Dalam sehari beliau itu memurajaah, mengulang loh, bukan cuma belajar. Mengulang pelajarannya 12 mata pelajaran. Kadang kita kalau sekolah kan 4 mata pelajaran itu udah enggak dimurojaah juga. 3 mata pelajaran udah luput semua. Ya, belum murojaah lagi. 12 mata pelajaran setiap harinya. Maka pantas apabila di usia 42 tahun Allah angkat beliau, Allah wafatkan beliau, kemudian Allah berikan keberkahan ilmu yaitu 42 judul kitab. Begitu pula dengan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau wafat pada bulan Rajab, yaitu pada tahun 110 Hijriah. Dan jenazahnya saat itu banyak ditakziahi atau dikunjungi oleh manusia dan masyarakat yang ingin menyaksikan dan memberikan penghormatan terakhir kepada Al-Hasan Al-Basri. Sampai-sampai saking banyaknya masyarakat yang mengantarkan jenazahnya, sampai masjid Jami' di Basra itu tidak bisa dipakai sholat asar. Kenapa? Saking banyaknya manusia yang ingin takziah itu, belum habis-habis. Jenazahnya sudah jalan dipikul, ya, jamaahnya masih banyak yang ketinggalan di masjid Jami' di Basra. Kenapa? Karena saking banyaknya. Lautan manusia mengantarkan kepergian seorang yang mulia, seorang muslim yang tinggi. Allah muliakan beliau dengan ilmu, ya, yaitu dengan cara Allah muliakan ia pada saat kematiannya. Baik, kemudian kita lanjut lagi pada profil atau biografi ulama yang berikutnya, yang ke-9 setelah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Seorang ulama tabi'in, ulama salaf yang mulia, imam dari para tabi'in, seorang yang wara' dan ahli dalam menafsirkan mimpi. Beliau bernama Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Beliau bernama Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau bernama, memiliki nama Muhammad. Ini namanya Muhammad saja. Ya, bapaknya Sirin Al-Ansari. Ya, Abu Bakar bin Abi Umrah Al-Basri. Saudaranya Anas, saudara Anas, Ma'bad Hafsah Karimah, budaknya Anas bin Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya adalah seorang tawanan yang berasal dari Ain At-Tamr, yaitu tawanan Khalid bin Walid. Jadi ceritanya itu agak panjang sebenarnya. Kita singkat aja gini. Jadi dulu pada saat Khalid bin Walid ini menaklukkan suatu wilayah, ya, maka wilayah tersebut sudah ditaklukkan. Otomatis pasukan-pasukan musuh
yang mengikuti perang kemudian tertawan, maka menjadi tawanan, bisa dijual menjadi budak belia. Nah, pada saat Khalid ini menaklukkan Ain At-Tamr, ya, ada tawanan yang berasal dari daerah sana yang bernama Sirin. Nah, Sirin ini menjadi seorang budak karena ia berasal dari tawanan. Dan luar biasanya Sirin ini bapaknya Muhammad, ya, bapaknya Muhammad ini adalah budaknya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi ini kalau budak, sekalipun budak, kalau dapat tuan yang tepat tadi ini. Kalau tuannya itu benar, budaknya pun ikut benar gitu. Kalau tuannya nggak benar, budaknya benar, tambah nggak benar budaknya. Nah itu, Allah muliakan Sirin meskipun menjadi budak, ya. Allah muliakan Sirin memiliki tuan seorang sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sehingga banyak ia bisa mengambil kesempatan mengambil ilmu dari Anas bin Malik. Baru lahirlah Muhammad bin Sirin ini, lahirlah Muhammad bin Sirin, dan ia pun belajar dari para sahabat yang sangat banyak. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sebagai ibrah buat kita ini. Siapapun diri kita, apapun background kita, bagaimanapun profil kita, ketika seseorang ingin belajar ilmu, Allah pasti angkat derajatnya. Para ulama mengatakan, lihatlah bagaimana sejarah itu telah berlalu, dan Allah titipkan ilmu bukan pada keturunan para khalifah. Betul nggak? Betul nggak? Antum mau sebut khalifah mana coba? Maksudnya setelah Khulafaur Rasyidin, ya, kayak Bani Umayyah segala macam. Rata-rata para ulama itu tidak berasal dari keluarga khalifah. Rata-rata para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, rata mereka adalah keturunan seorang budak atau mantan budak. Ya, disebut dengan abnaul mamalik, anak-anaknya para budak. Salah satu adalah Muhammad bin Sirin, ya, Atha bin Robah. Nah itu keturunan para budak. Tapi luar biasanya mereka sekalipun keturunan budak, mereka tidak minder, mereka tetap Allah jadikan ulama karena sebab Allah berikan ilmu kepada mereka, ya kan? Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, siapa yang belajar ilmu pasti akan mulia, ya. Maka kalau antum pengen mulia, belajar ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman, dan orang yang berilmu beberapa derajat lebih tinggi. Dan inilah ilmu. Fungsinya ilmu sangat banyak, sehingga sebab itulah Allah mengangkat derajat seorang muslim. Kadang orang itu lucu, tidak mau belajar ilmu agama. Kenapa? Masalah saat kalau tahu ilmu agama nanti semuanya serba terlarang. Ya berarti karena memang antum jahil bawaannya gitu. Bawaan dari sono memang sudah jahil, tidak mau belajar. Jadi seolah-olah giliran tahu kebaikan tuh, kalau bahasa kita ketun gitu, atau ketun, heran gitu. Jadi kan antum selama ini mau ke Surabaya tidak nyampe-nyampe, malah tembusnya Banyuwangi. Giliran dikasih tahu salah, antum ini salah jalurnya, bukan ke timur kalau udah Pasuruan. Kalau mau ke Surabaya itu ke utara, bukan ke selatan. Ke barat dulu, baru setelah itu ke utara, tembus Surabaya. Ini enggak, malah jalur timur. Mosok iyo dibuka map. Oh iya temenan. Berarti salah saya. Jangan nyalakan saya dong. Terserah saya mau ke Surabaya lewat Banyuwangi. Ya, wes. Mungkin dari Banyuwangi nyebrang Bali kan. Habis dari Bali nyari pesawat, naik pesawat nyampe ke Juanda. Nah, kayak gitu mungkin dia. Pengen ribet hidupnya kan. Disalahin enggak mau. Salah, bukan ke sana Banyuwangi. Enggak apa-apa, terserah saya. Wes. Biarkan, kalau orang jahil membantai itu biarkan saja. Kalau antum tambah bantah-bantahan sama orang jahil, tambah debat sama orang jahil, apa bedanya? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu pandai dalam mengolah kata, itu pandai. Beliau mengatakan, saya itu tidak pernah kalah debat. Tidak pernah kalah debat. Tapi kalau sama orang jahil, kalah saya. Kalau sama orang jahil, kalah. Oh ya Afan, ada ralat ya, ralat sedikit di pertemuan kemarin tentang bagaimana masalah rezeki.
Yang ana jelaskan rezeki itu ada hiwar atau apa? Percakapan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Salah, bukan Imam Syafi'i Imam Ahmad, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i berpandangan bahwasanya seseorang yang ingin mendapatkan rezeki harus kerja. Sedangkan Imam Malik berpandangan seorang hamba itu cukup bertawakal kepada Allah, maka dia pasti dapat rezeki. Nah, pada saat Imam Syafi'i kerja, dapat anggur kan, setelah itu ada riwayat yang lain tamar, sajikan ke Imam Malik, dia mengatakan Imam Syafi'i, ini hasil kerja saya, Allah berikan rezeki kepada saya. Kata Imam Malik, ya saya tadi kan nulis-nulis itu, tidak sengaja nulis-nulis kok pengen anggur, kok datang. Nah gitu loh. Ya, Allah berikan rezeki kepada saya dengan anggur ini lewat kamu. Baik, kembali lagi kepada Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala. Allah angkat beliau sekalipun mantan budak atau turunan dari budak. Makanya dalam Islam itu tidak ada ceritanya orang yang mulia adalah orang yang pertama kali paling tinggi nasabah. Enggak. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasabu." Orang yang amalannya memang lelet tidak bisa dipercepat dengan nasab. Jadi kalau memang lelet amalannya, ya sudah tercatat di lelet, pahalanya pun lelet, gitu loh. Nggak bisa, karena saya adalah memiliki nasab yang paling tinggi di dunia, maka Allah harus memberikan pahala kepada saya. Enggak tentu. Antum mau nasab antum tinggi, kalau banyak maksiat ya tetap dosa ya dosa. Ya, jangankan antum begini dan begitu. Lah anaknya Nabi Nuh alaihissalam udah diadab sama Allah, turunan Nabi loh. Kita turunan Nabi, Nabi Adam. Betul kan? Itu Nabi Adam. Dan sama semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, inna akramakum indallahi atqakum. Semua yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah atqakum, orang yang paling bertakwa. Kemudian, kelahiran dari Muhammad bin Sirin Al-Ansari rahimahullahu taala. Saudaranya bernama Anas bin Sirin, dia mengatakan, saudaraku Muhammad bin Sirin dilahirkan 2 tahun sebelum pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berakhir. Jadi 2 tahun terakhir Umar menjabat, lahirnya Muhammad bin Sirin. Nah itu menunjukkan bahwasan Muhammad bin Sirin ini lahirnya masih dalam fase para sahabat. Ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ya. Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah taala mengatakan Muhammad bin Sirin ini lebih muda beberapa tahun daripada Al-Hasan. Ya, lebih muda daripada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun ciri-ciri beliau. Ciri-ciri fisiknya diantaranya adalah beliau adalah seorang yang berperawakan pendek. Nah, ini bukan menjadi tolak ukur bahwasannya badan yang bagus itu adalah kebaikan, tidak. Betapa banyak dahulu dari kaum-kaum yang telah Allah binasakan, dari kaum Ad dan kaum Samud, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang mana kaum-kaum tersebut tidak pernah diciptakan sebelumnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kaum Samud dan kaum Ad ini mereka adalah orang yang berperawakan tinggi besar, kekar. Mereka membangun rumah itu bukan dibangun enggak. Batu, bukit batu dilubangi jadi RT. Jadi RW. Dilubangi jadi rumahnya. Ya. Itu rumahnya kaum Samud, rumahnya kaum Ad. Ya, sangat luar biasa mereka kan, tapi Allah binasakan mereka. Kenapa? Karena Allah berikan fisik yang bagus kepada mereka, akan tapi malah mereka mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jadi nggak usah sekarang itu, yang penting Ustaz, penampilan rapi, bersih, bagus. Nggak usah terlalu banyak gaya, terutama anak-anak muda ini. Hati-hati zaman sekarang gitu, ikhwan. Terlalu ngurusin penampilan gitu. Penting antum ngadep Allah bagus sudah. Sholatnya bagus, baju sholatnya bagus, sudah cukup udah. Ya. Maka hati-hati, sama seperti ada ucapannya para sahabat yang mengatakan di antara ciri-ciri orang-orang yang laki-laki yang lemah gemulai itu adalah suka ngurusin rambut. Habis waktu sama ngurusin rambut. Kalau perempuan itu normal, soalnya perempuan ini suka mempercantik diri. Justru orang perempuan awut-awutan rambutnya kayak kuntilanak ya.
Lah kuntilanak aja rapi ya kan. Makanya perempuan itu harus rapi kan gitu. Itu normal karena memang perempuan itu suka bersolek. Laki-laki itu nggak boleh suka bersolek. Banyak sekali zaman sekarang ini makhluk tulang lunak ya kan. Kelamaan di presto lagi-lagi ini kadang-kadang. Apalagi ya Allah subhanallah yang dijadikan idola adalah laki-laki yang menyerupai wanita. Boyband Korea. Laki-laki pakai bedak kayak gitu. Antum banggakan. Memang pergeseran zaman ya, pergeseran. Ini mohon maaf nih, yang hidupnya 70-an itu salah satu tanda maco, tanda kerennya laki-laki kalau di mukanya ada codet bekas golok. Itu sangar itu sudah. Betul kan? Iya. Kalau dulu zamannya sahabat itu kalau ada sabetan pedang karena sebab perang, itu baru laki sejati. Kalau sekarang laki-laki milik alus-alusan, yang paling halus paling laki, ini pergeseran sudah. Makanya pantas kalau disuruh jihad nggak mau. Hitam aja takut. Kenapa nggak mau panas-panas? Takut hitam. Ya Allah, orang laki nyebur sana kali. Itulah yang pergeseran. Dan luar biasanya anak-anak kaum muslimin, dak yang ikhwan, dak yang akhwat, begitu mengidolakan laki-laki yang tulang lunak. Makanya jangan terpukau. Zaman sekarang tuh jangan terpukau sama laki-laki cakep ganteng. Kadang gandengannya pun ganteng juga. Bahaya itu. Mending enggak apa-apa, kurang cakep enggak apa-apa, yang penting cepat laku, sold out. Daripada cakep kenapa enggak nikah-nikah nih orang? Padahal banyak perempuan yang suka sama dia, aku enggak nikah-nikah. Jangan-jangan itu tuh. Hati-hati masalah pergaulan sekarang. Oleh karena pesan kami kepada para orang tua dalam masalah mendidik anak laki-lakinya, didik anak laki-lakimu sebagai seorang laki-laki dalam segala hal. Jangan izinkan pakai pakaian yang sifatnya seperti perempuan. Ya, jangan. Sandal-sandal yang apa itu? Ada kembang-kembangnya pink, jangan. Buang sandal itu. Belikan sandal yang memang kelihatan jadi anak laki gitu. Ajarkan orang laki tidak boleh jalanmu itu dikosrek-kosrek sandalnya. Ini kalau ngajarin anak ya, kalau lihat anak kita itu pemalas apa enggak. Anak pribadi kalau ngelihat santri ini anak santri ini malas apa enggak, energik apa enggak, terus lincah apa enggak, itu lihat dari jalanan. Kalau jalanan srek, udah itu pemalas sudah. Tidak lincah berarti orangnya. Kalau diangkat, nah itu baru. Karena dulu para ulama tabi'in itu mengatakan apa? Ajarkan anak laki-lakimu untuk mengangkat sandal dan kakinya ketika berjalan. Ketika ia mampu untuk mengangkat kakinya, maka ia mampu untuk mengangkat hidupnya. Itu kuncinya. Jangan srek sandalnya habis, umurnya juga habis. Lihat bagaimana, ya. Makanya sekarang itu bukan masalah fisik lagi sudah. Yang penting itu bukan masalah fisik. Masalah ilmu, masalah amal, masalah ketakwaan itu yang paling penting. Ya. Kemudian beliau juga, nah ini yang luar biasa. Beliau itu Muhammad bin Sirin ini salah satu sifat yang paling menonjol adalah pandai berhemat, bukan pelit, pandai berhemat. Bagus dia bisa menahan diri untuk tidak membeli barang-barang yang sifatnya itu tidak manfaat. Kita ini kadang paling suka kalau lihat barang-barang yang nggak manfaat itu dibeli. Baju tiap bulan harus ganti. Ada merek baru, beli. Yang penting kan anak nyaman, Ustaz. Bukan masalah nyamannya. Emang kenapa sama baju lama setahun 2 tahun? Bosan Ustaz sama bajunya, anak pengen ganti, nanti sisanya anak sodakohkan. Ya enggak apa-apa, bagus. Cuman kebiasaan itu bagi keuangan itu enggak bagus. Seorang muslim itu tidak boleh membeli barang yang sifatnya enggak manfaat. Artinya yang enggak manfaat itu kalau seandainya masih ada yang bisa digunakan, gunakan. Kalau punya mobil satu cukup, ya sudah, cukup satu mobil. Enggak usah beli mobil 5. Buat apa? Ya hobi aja ngoleksi mobil. Enggak tahu apa pajak mobil mahal.
akhirnya terbuang juga. Makanan, minuman, segala macam. Berhemat di dalam Islam itu diajarkan. Bukan berarti berhemat itu mengajarkan pelit. Justru tidak boleh dalam Islam itu menghambur-hamburkan uang meskipun lewat jalur sedekah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam berlebih-lebihan dalam sedekah itu tidak boleh loh ya. Masa Ustaz? Iya. Kata Allah, wala tabsutha kullal basti. Jangan engkau curahkan semua hartamu untuk sedekah. Kenapa? Fataq'uda maluman mahdula. Karena engkau itu pasti akan tercela dan makhdul. Apa makhdul? Makhdul itu merugi, bangkrut. Tercela plus bangkrut. Karena semangat sedekah. Bapak punya rumah, iya, sedekahkan rumahnya. Ngontrak pulang dari kajian seperti itu. Bapak punya mobil, sedekahkan mobilnya. Tidak usah percaya ustaz-ustaz begitu tuh. Ujung-ujungnya kalau sedekah begini untuk dirinya sendiri, naudzubillah. Ya, ini tidak boleh. Tidak boleh seorang itu 100%. Atau untuk dermawannya para sahabat, ya, itu mereka pintar dalam mengatur harta. Ini sering anak singgung masalah harta ini. Ya, contoh seperti Sa'ad bin Abi Waqqas pada saat mau wafat, dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin menginfakkan semua harta saya. Apa kata Nabi? Gak boleh. Kalau kau ingin menginfakkan dari harta yang akan kau tinggalkan, 1/3 itu sudah banyak. 2/3-nya engkau bagikan kepada keluargamu. Kau tinggalkan anak istrimu dalam keadaan berkecukupan, lebih baik bagimu daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan kurangan. Itu prinsip seorang muslim itu kayak gitu. Ya, walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Betul enggak? Wa lam yakturu wa kana baina dzalika qawama. Orang muslim itu, ibadur rahman itu sifatanlah alladzina idza anfaqu, apabila mereka berinfak, lam yusrifu, israf, enggak berlebih-lebihan. Mau apa infak? Iya, seret. Asetnya, hartanya cuma 1M, diinfakin semua 1M. Enggak apa-apa, sarapan pagi kita pakai nasi dan garam saja kita. Enggak boleh tuh. Dan jangan juga menahan. Sudah waktunya bayar zakat mal enggak dibayar. Nah, ini namanya pelit. Akan tapi sifat ibadur rahman adalah ya qawama. Apa qawama? Bersifat pertengahan. Loh, itu Ustaz Abu Bakar sedekahnya semua hartanya, iya, yang di rumah sini, di rumah istri kedua ketiga. Abu Bakar sedekah satu rumah enggak masalah, wong asetnya banyak. Saudagar kaya, betul kan? Dia mau sedekah 1M, semua hartanya sedekah, kan tenang, masih banyak aset yang bisa terjual. Kalau antum tidak punya aset, rumah antum korbanin semua, mau kemana? Bangun tenda camping tiap hari? Tidak bisa. Ya, oleh karena tidak layak seorang muslim itu berlebih-lebihan dalam segala hal, sekalipun dalam masalah sedekah. Hemat bagus. Diajarkan kok dalam Islam itu. Sudah, tinggal kita ini bagaimana cara mengatur keuangan kita, karena keuangan kita itu berat hisabnya di sisi Allah. Supaya hisab keuangan kita yang Allah titipkan kepada kita itu ringan, maka kelola keuangan tersebut untuk kebaikan dengan cara yang benar. Dan semuanya dalam Islam itu sudah ada. Anak kan sudah bilang bolak-balik, antum jangan bangga jangan takjub kepada orang yang kaya zaman sekarang. Terkadang orang yang kaya zaman sekarang itu kayaknya sebanding sama angka hutangnya. Iya bang enggak? Bahkan motivator bisnis yang nomor 1 se-Asia, nomor 1 sedunia pun mengatakan apa? Jangan takut untuk berhutang, karena hutang pun bisa menjadi aset. Hutang menjadi aset. Gimana coba? Bank ya, mau konvensional, mau yang syariah matan apa? Ayo, apa namanya? Nyicil emas. Itu jangan tertipu sama nyicil emas itu. Tidak ada cerita emas dicicil. Mau dari ilmu syariat haram, karena itu hukumnya riba. Betul kan? Karena emas itu harus kontan ya, dan biadin masalan bimislin, harus kontan dengan uang. Emas dicicil, tidak bisa. Kan ini aset. Disebut aset apabila tidak memberikan beban tanggungan.
Antum beli emas kontan, antum biarin emas itu, antum nggak ada perawatan, antum nggak ngapa-ngapain, ya sudah emasnya tetap utuh, tapi harganya naik, itu aset namanya. Antum beli tanah kosong, antum biarin, tiap tahun harganya naik, itu aset namanya. Karena Anda sudah bilang di pertemuan yang lalu, rumahmu itu bukan aset, bukan investasi. Selama rumah yang kita beli itu kita tinggali, sik butuh nguripno listrik, kate nguripno blender sik ngecop, butuh perawatan ngecat, butuh renovasi, itu bukan investasi, bukan aset. Liability namanya. Liability itu suatu barang yang memiliki nilai kenaikan harga, akan tapi nggak banyak karena ada beban tanggungan yaitu perawatan. Kayak motor, bukan aset motor. Mobil bukan. Apakah bisa jadi investasi? Iya, tapi untungnya dikit. Disebut aset apabila tidak ada beban. Sama mah, antum punya apartemen, punya rumah, antum beli, antum kontrakkan, ini baru aset namanya. Antum punya rumah, antum jual, ini baru aset. Antum punya HP, antum jual lagi, ini baru aset, karena ada keuntungan. Kalau dipakai sendiri, diramut, rusak ya diramut, tembok pecah ya ditembel, nah itu bukan aset namanya. Kan ada kenaikan harga Ustaz dari tanah, tiap tahun lo naiknya 50 juta. Iya, antum tinggal di rumah itu sudah 15 tahun, ya pantas ada kenaikan. Yang naik itu tanahnya, bangunannya enggak. Coba dibeli orang, antum lihat seminggu lah dipuker rumahmu, diganti modelnya. Iya kan, butuh renovasi segala macam. Itu bukan aset namanya. Banyak orang yang nggak ngerti itu, beli rumah gede-gede dibilang aset, nanti pasti naik. Kata siapa? Ya naik tanahnya, bukan rumahnya. Rumahmu tetap kayak gitu. Iya. Oleh karena jangan tertipu dengan istilah marketingnya ahlul riba wal jamaah itu. Ayo kalau pengen punya rumah harus utang, nyicil, kredit. Antum nggak mampu punya rumah, ngontrak. Loh, kalau nggak nyicil kapan punya rumah? Nanti antum kuburan tuh, nggak pakai nyicil antum. Terus mana ada kuburan ngontrak antum? Nggak pakai nyicil. Udah, itu udah rumah terbaik antum, itu paling terakhir sudah. Iya sih itu, karena bakal kembali lah. Rumah itu nggak ada kewajiban untuk punya kok. Jangan membebani diri dengan perkara-perkara yang nggak pasti. Jangan gampang-gampang untuk kredit. Kredit itu hutangnya pasti, bayarnya belum tentu bisa, tahu tuh. Long kredit rumah 25 tahun. Antum kira cicil 25 tahun kredit rumah itu antum kira itu nyicil hutang? Enggak. 5 tahun sampai 7 tahun pertama itu antum bayar bunganya tok. Sisanya baru antum terhitung bayar harga rumah. Paham enggak? Itu kayak gitu mainnya bank. Apalagi kalau dioper dari satu bank ke bank lain, tambah bunganya awalnya 3% jadi 8%. Ya udah, fantadiri saat. Tunggu kiamatnya. Udah selesai. Maka dalam Islam itu diajarkan berhemat, tidak boros. Jangan, kalau bahasa Madura itu apa ya? Kalau bahasa Madura itu kederui gitu lah, apa? apa kalau bahasa gitu? Apa Nurul Mustafa? Apa Bang Ferdi? Kederui itu loh. Pinginan ya? Iya pinginan. Iya kalau bahasa Madura kederui gitu. Jadi lihat apa-apa itu pingin. Naik mobil Avanza, lihat mobil, wih, Alphard, pingin. Yang hemat, hidup itu yang hemat. Yang hemat. Dalam Islam itu tidak tercela orang punya uang, itu nggak tercela. Justru yang tercela udah nggak punya duit meminta-minta. Makanya gaji 10 juta yang disyukuri itu lebih baik daripada gaji 1 juta yang nggak bersyukur. Iya apa enggak? Antum jangan terbalik. Kadang kita mindset tentang harta itu, gaji 1 juta yang disyukuri lebih baik daripada 10 juta yang tidak disyukuri. Coba balik sekarang, gaji 10 juta yang disyukuri lebih baik daripada sudah gaji 1 juta nggak syukur lagi. Coba. Kenapa? Karena rezeki Allah itu luas, jangan dipersempit dengan pemikiran kita. Nah kayak gitu. Maka ciri-ciri para ulama terdahulu, mereka adalah pandai berhemat, dalam mengatur keuangan itu pandai mereka. Kemudian diantara sifatnya Muhammad bin Sirin adalah banyak canda dan tawa. Artinya orang ini ceria. Belum ini ceria, bukan yang serius amat ya. Kadang ada yang ulama yang serius sekali luar biasa.
ada memang luar biasa, integritasnya tinggi. Seperti Zaid bin Sabit, penulisnya Nabi SAW, sekretarisnya Nabi SAW. Kata para sahabat, Zaid bin Sabit ini kalau di luar, luar biasa tegasnya dia, seorang laki-laki. Ya kalau depan teman-teman ini betul-betul ditegas, disiplin. Tapi kalau sudah nyampe rumahnya, ini kata anaknya, kami tidak pernah melihat sosok yang lebih lucu daripada ayah kami, yaitu Zaid bin Sabit. Ya kalau udah di rumah sudah los, apa lucu sudah gitu. Ya tapi kalau di luar ya sudah. Dan diantara sifatnya siapa? Muhammad bin Sirin ini, ya, beliau adalah seorang ulamanya para tabiin yang memiliki akal yang brilian. Wallah ini akalnya pintar. Makanya sampai-sampai salah satu anugerah Allah karena diantaranya adalah kepintaran dan kecerdasan akalnya. Salah satu anugerah Allah kepada Muhammad bin Sirin adalah bisa menebak mimpi, bisa menafsirkan mimpi. Bukan kaleng-kaleng loh ya, bukan sembarangan loh nafsir mimpi. Antum ketemu orang tua disampaikan hadis, semua antum amalin, jadi hadis keutamaan kopi. Enggak gitu. Enggak gitu, bukan. Itu bukan tafsir mimpi itu. Ya. Kemudian beliau itu adalah orang wirai atau wara, berhati-hati. Terutama dalam masalah fikih, beliau hati-hati dalam menentukan hukum fikih itu. Nah, kemudian diantara sifat beliau juga adalah suka memberi makan tamu-tamunya. Jadi kalau ada tamu itu mesti beliau sajikan. Dan ini ikramud duyuf merupakan bagian dari apa? Keimanan. Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya muliakanlah tamunya. Ingat kisah Nabi Ibrahim ya, yang memuliakan 2 malaikat. 2 atau 3 itu, anda lupa. Di surah Dzariyat datang malaikat kepada Nabi Ibrahim, sowan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim sama Nabi Lut ini hidup sezaman, cuman beda tempat, beda wilayah. Nah, terus malaikat yang mau datang ke Nabi Lut untuk mengadab kaumnya Nabi Lut itu sowan dulu ke Nabi Ibrahim, sepuhnya para anbiya Nabi Ibrahim itu. Jadi sowan dulu. Ini masya Allah nih. Ini anjuran kepada para dai. Kalau kepada ada di suatu daerah ada dai sepuhnya, sowan nih kawan. Kayak antum pulang ke daerah antum masing-masing, di situ ada ustadz, antum sowan. Yang luar Jawa tahu sowan apa enggak nih? Sowan itu berkunjung. Apa bahasa Indonesia sowan itu? Ya berkunjung lah gitu kan. Berkunjung untuk memuliakan beliau sebagai ketua masyarakat atau ustadz kibar di tempat itu. Nah itu bagus. Contoh seperti apa? Malaikat ini, sekelas malaikat tuh sowan berkunjung ke Nabi Ibrahim sebelum ke Nabi Lut. Nabi Ibrahim luar biasa, disambut tamu mulia malaikat. Awalnya beliau tidak tahu kalau itu malaikat gitu. Pokoknya ada laki-laki yang cakep, postur tubuhnya bagus, datang ke Nabi Ibrahim bertamu. Nabi Ibrahim karena ingin muliakan tamunya, beliau sajikan apa? Ajlin samin. Tahu ajlin samin? Anak sapi yang gemuk. Jadi sembelin sapi. Nanti kalau jadi tamu Nabi Ibrahim kenyang kita. Disembelin sapi. Ya, disembelin sapi. Udah disajikan. Ketika dipersilakan untuk makan, ayo monggo makan. Tidak dimakan sama tamunya. Diam saja, mereka nggak mau makan. Baru Nabi Ibrahim tuh kaget. Oh ini tamu nggak makan. Biasanya kalau saya ada tamu disajiin makan, ini kok nggak makan. Baru sadar kalau itu malaikat berupa manusia. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim bukan masalah tidak tahu perkara ghaib. Coba tahu kan datang, bentar lagi ada tamu malaikat ya. Nah, coba tahu ngapain disajikan sapi, betul kan? Udah nyembelih sapi sih, masak sapi, ibunda Sarah. Nah ternyata disajikan sapi tidak dimakan karena itu malaikat. Lihat perbuatan Nabi Ibrahim. Beliau ikramud duyuf. Makanya kalau ada tamu siapapun itu, ya muliakan tamunya. Baik, kemudian beliau juga diantara sifatnya, beliau sangat menghormati orang-orang yang bertauhid dan orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Beliau hormati betul. Kalau ada aib yang sampai kepada beliau tentang orang lain, beliau tidak buka, dibiarkan, dinasihati. Itu beliau. Di antara karakter beliau juga, beliau adalah orang yang bisa dipercaya, pandai menjaga diri dari perkara-perkara yang haram, sering bangun malam. Wah, ini sudah kacau kalau kita masalah sering bangun malam ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin."
Karena sungguhnya bangun qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang saleh. Tidak akan seseorang disebut saleh kecuali dia harus bangun pada malam harinya. Seorang ulama pun tidak akan pernah disebut saleh apabila ia tidak mau bangun malam. Nah ini, seorang talibul ilmi sejati tidak akan pernah disebut talibul ilmi sejati kecuali dia harus bangun malam. Seorang salafi sejati Gunung Rinjani itu pada saat lagi abu vulkaniknya keluar, lo di atas, masya Allah. Itu kan sekitar Rinjani ada masjid tuh, sholat enggak, ya wes mulio. Nah kadang begitu, gunung bisa didaki, lembah dilewatin, masjid dilalui, enggak sholat dia. Kemudian beliau adalah orang yang murah senyum, ya orang yang murah senyum. Beliau memiliki kebiasaan, ya, yang sering melakukan puasa Daud, sehari berbuka dan sehari berpuasa. Nah ini kebiasaan beliau. Dan ini kalau ulama sudah bersaksi tentang kebiasaan seorang, berarti orang itu memang benar-benar seorang yang salih. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bagaimana sanjungan para ulama kepadanya? Dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, orang yang paling jujur, yang pernah diketahui oleh manusia adalah Muhammad bin Sirin. Jadi jujur, betul-betul jujur. Muhammad bin Sa'ad mengatakan ia adalah orang yang dapat dipercaya, berpengetahuan luas, jadi apa aja dia tahu. Ya, tinggi budi pekertinya dan sangat dihormati oleh kaumnya. Ya, selain beliau seorang imam dan juga beliau adalah orang yang warok. Karena beliau memiliki tekad yang besar dalam menuntut ilmu. Nah ini lagi-lagi, karena beliau bertekad untuk menuntut ilmu, Allah berikan kehormatan kepada beliau daripada manusia. Ya, terutama anak muda. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Ya, sesungguhnya anak muda itu dianggap hidup apabila ia berilmu. Wa man lam yadhuq dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak mau merasakan pahitnya menuntut ilmu sesaat, maka dia pasti akan merasakan kehinaan seumur hidupnya. Ya, wallahi innal fata bil ilmi wat tuqa, sesungguhnya anak muda itu dengan ilmu dan ketakwaannya. Apabila tidak ada la'tibara lidzatihi, maka adanya seperti tidak ada. Anak muda yang enggak punya ilmu, ada seperti tidak ada. Dilihat kiarek lapo, pengangguran, nggak punya penghasilan, nggak punya pengetahuan, ya, maka begitulah keadaan anak-anak muda yang tidak punya ilmu. Adapun anak-anak yang muda, keberadaan yang memberikan manfaat bagi masyarakatnya, orang yang melihatnya memiliki rasa takut kepada Allah semakin meningkatkan iman. Nah, seperti itu. Maka sekali lagi ana sering menasihatkan kepada para santri, ya, jangan menjadi sosok yang hanya bisa membuat orang lain sabar. Paham itu? Tapi jadilah sosok yang apabila orang itu melihat dirimu menjadi orang yang bersyukur. Alhamdulillah ada anak ini ya, bersyukur atas keberadaan kita, bahwasan kita bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Jangan pas orang lihat anak muda, ya Allah sabar wes gitu. Nah ini berarti jelek sudah. Anak muda seperti ini, anak muda yang dijadikan bahan sabar itu sumber sabar lo ya, bukan sumber selamat, sumber sabar. Berarti anak muda ini musibah. Kalau jadi sumber syukur, berarti anak ini manfaat. Jadi anak muda sebagai sumber syukur, jangan sumber sabar. Kemudian diantaranya lagi, ya, bahwasannya Muhammad bin Sirin adalah seorang tabi'in, dan luar biasanya saudara-saudaranya itu adalah seorang ulama tabi'in. Sampai saudarinya bernama Hafsah yang dikenal dengan Ummu Al-Hudzail itu adalah seorang ulama tabi'in dari kalangan wanita. Jadi saudara-saudaranya ini berarti kesuksesan seorang ayah bernama Sirin dalam mendidik putra dan putrinya.
sampai terpandang menjadi ulamanya tabi'in, baik putranya ataupun putrinya. Sama seperti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah wafat, Aisyah menjadi rujukan utama para sahabat untuk mengambil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan seorang wanita pun memiliki andil besar. Bahkan kita bisa banyak cerita dari kalangan para ulama bahwasanya cerita mereka, tidaklah mereka menjadi seorang ulama kecuali Allah anugerahkan di belakang mereka ada seorang ibu yang hebat. Ya enggak? Imam Syafi'i ibunya hebat enggak? Hebat Imam Syafi'i ini. Ibunya ini tiap subuh pergi ke tukang jagal, nyari tempat sampah di dekat pejagalan itu, jagalan unta atau jagalan sapi. Dicarinya tulang-tulang sampil itu yang sudah kering, dikumpulin supaya Imam Syafi'i bisa apa? Bisa menggunakan tulang-tulang sampil yang agak lebar itu untuk menulis. Maka Imam Syafi'i ini punya gudang ilmu, betulan gudang gitu loh. Gudang ya bangunan, gentong-gentong isinya tulang-tulang, tulisannya ilmu. Ibunya tidak punya uang untuk beli kertas, dia tidak menyerah supaya anaknya jadi ulama. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, itu ibunya luar biasa, ditinggal bapaknya. Imam Syafi'i yatim, ditinggal bapaknya. Sufyan Ats-Tsauri ini dia mengatakan, kalau waktu subuh, sebelum subuh tiba, ibuku akan bangunkan aku, memandikan diriku, kemudian setelah itu mengenakan pakaian terbaik, jubah terbaik untukku, memberikan tutup kepala kepadaku, memberikan wangi-wangian kepada tubuhku, kemudian menggendong diriku ke masjid yang jauh untuk agar supaya aku bisa belajar ya di waktu subuh. Lihat bagaimana seorang ibu, rahimahunnallahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati ibu-ibu kaum muslimin. Maka jangan pernah meremehkan masalah wanita dalam Islam, karena Islam begitu memperhatikan wanita. Ini apa pertanyaan ini? Hah? Ya sudah sini, ayo cepetan. Isya, keburu Isya. Ini pertanyaan dari akhwat atau dari perempuan. Baik. Nanti lanjut lagi pembahasan tentang masalah Muhammad bin Sirin. Tuh, pertanyaan berat ini. Ibu-ibu kalau nanya berat-berat betul. Butuh berpikir otak kanan otak kiri nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga Anda bisa menjawab ya. Kalau tidak bisa ya sudahlah. Bismillah, saat Anda ingin bertanya. Seorang ibu adalah guru bagi anak-anaknya, betul? Madrasatul ula. Ibu adalah guru pertama bagi seorang anak. Dan seorang istri itu surga nerakanya ada pada suami. Patuh pada suami, layani suami, betul. Bagaimana jika suami tidak begitu mengkhawatirkan tentang istrinya dalam mencari ilmu? Ya wis, terserah mereka, yang penting patuh pada suami dan pekerjaan rumah beres. Ini suaminya yang harus dibenerin ini. Kenapa? Karena seorang suami itu bertanggung jawab kepada istrinya bukan cuma nafkah. Ingat, wahai para suami, antum bakal ditanya di hadapan Allah bukan cuma bagaimana engkau memenuhi nafkahnya, enggak, tapi memenuhi kriteria sebagai seorang thalibul ilmi, penuntut ilmu. Apakah engkau sudah ajarkan ilmu ke dia? Kalau antum nggak mampu ngajari dia, bawa ke kajian. Ayo kajian. Kajian. Udah, nggak masalah. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Jangan dibiarin istri nggak tahu apa-apa, dibiarin. Oh, nggak bisa Ustaz hadir ke masjid karena lagi dapat segala macam. Ya, karena masih banyak anak-anak kecil. Ya suruh, ada kajian online, suruh nonton kajian online. Salah satu di antara alasan kenapa kita masuk online terus itu, ya moga-moga ibu-ibu yang nggak bisa hadir bisa nonton. Dan hendaknya seorang suami yang bijak itu memberikan waktu kepada istrinya untuk belajar, mau sebanyak apapun anaknya. Karena seorang wanita itu tuntutannya di hadapan Allah adalah madrasatul ula, sebagai madrasah pertama. Kalau bisa gini aja sudah, antum wajibin istri antum belajar, antum harus pegang anak antum semua ya. Oh, tak pegang di sini anak-anak.
Kasih satu video YouTube, suruh catat, nanti suruh setor ke suaminya. Nah gitu bagus. Biar ada waktu dia untuk belajar. Kapan seorang wanita meningkatkan kualitas ilmunya kalau nggak diberikan keluasan oleh suaminya? Kadang suami menuntut, kamu harus beres pekerjaan rumahmu gini. Belajar itu harus beres juga, Pak. Seperti itu. Ya. Baik, kemudian bagaimana sikap seperti itu? Dan ada pernyataan beberapa orang, mengajari anak tidak perlu kita belajar mendalam tentang itu. Ya udah, apa yang mau diajarin kalau nggak tahu apa-apa? Mengajari anak hafalan tidak harus menjadi penghafal, betul. Tapi Anda harus menghafal. Ayo nak hafal, nak hafal Quran ya. Ibu sendiri tidak mau pegang Quran, tidak mau murojaah, tidak mau hafal Quran, ya gimana? Harusnya dia yang nuntun. Bapak pun kayak gitu. Anak pengen anak saya jadi penghafal Quran, Ustaz, makanya saya pondokkan. Ngaji nggak Pak? Tiap hari depan anaknya. Kerja kan? Ya jari ngaji Pak. Ya. Bagaimana sikap seperti itu dan nasihat yang baik serta penyemangat bagi putra dan putri kami yang sedang mondok sebelum akhirnya dilepas di dunia luar. Nasihatnya adalah, kalau orang tua sudah punya anak yang sudah mondok, oh ini anak akan berbicara dari dalam hati sebagai seorang kesiswaan ini ya. Ini kadang ini orang tua mikir pondok itu bengkel. Antum tahu? Pondok itu bukan tempat servis. Anakmu nakal dimasukin pondok, keluar bener. Enggak gitu. Ini antum memperbaiki komputer itu kan ada hardware, ada software, ada perangkat lunak, ada perangkat keras. Perangkat keras gampang diganti, kalau software susah. Softwarenya komputer saja susah, apalagi perangkat lunaknya manusia. Ustaz, kenapa anak saya keluar pondok kok tidak baik? Nah ini cara berpikir antum, kira pondok itu bikin anak jadi baik? Enggak. Ada jaminan anak itu berubah ketika di pondok. Kata siapa? Kadang di pondok berubah. Masya Allah kalau di pondok Ustaznya ternyata ya. Iya, karena takut sama Ustaznya. Nyampe rumah buyar, kim-kiman tok. Manggel kan anak kan? Itu. Apa gitu loh. Kadang orang tua kayak gitu. Ustaz, anak saya kok di rumah main HP terus, main game terus. Ya tanya ke anaknya, kenapa dia kok main HP? Berarti tidak ikhlas itu niatnya. Kok di rumah sama di pondok kok beda? Nah kayak gitu. Orang tua sama pondok itu harus sinkron. Kalau di pondoknya anak itu tidak boleh bawa HP, orang tua harus tegas. Tidak boleh banyak-banyak menggunakan HP. Kasih batasan waktu. Anak saya Ustaz sudah dewasa. Emang kenapa kalau sudah dewasa? Lalu Anda bosnya kok. Kecuali Anda babunya anaknya, enggak tahu. Nah terkadang orang tua itu jadi babu bagi anaknya. Semua dituruti, semua dibiarin, semua dipercayakan kepada anak. Ini enggak bagus. Enggak apa-apa Ustaz kasih HP, kan anak saya mondok, insya Allah dia baik. Kata siapa? Kadang kita ini miris ngeliat santri-santri ketika keluar dari pondok dikasih HP kayak singa lepas. Semua diterkemnya. Tidak tahu batasan syariat. Banyak nggak? Banyak. Kata siapa gitu? Ketika anak Anda pulang dari pondok liburan baik-baik saja, enggak. Baik-baik saja dari mana? Wong kadang santri itu kalau udah habis liburan balik ke pondok itu kayak nyuci ulang kita itu. Pulang ke rumah itu kayak tahu AC habis dipakai kan, motor habis dipakai lewat lumpur-lumpur, nyuci gitu itu. Saya ganti oli lagi, saya nyervis lagi gitu loh. Sudah oli sudah diganti, saya bocor klepnya, karet mesinnya, kayak gitu sudah. Iya, makanya harus sinkron. Ketika di pondok nggak boleh bawa HP, ya sudah di rumahnya harus sinkron. Jangan giliran di rumah, kasihan anak saya ya Allah. Kalau di rumah nggak pakai HP kan kolot, nanti bosan. Ya gimana Anda sebagai orang tua memposisikan diri Anda? Ya kasih waktu. Nah, HP-mu sejam, nggak usah lebih dari itu. Batasi, awasi. Anak saya Ustaz sudah besar Ustaz. Kalau Anda melihat anak Anda belum bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, jangan. Ajarkan sedikit demi sedikit tentang tanggung jawab. Kasih dia beban hidup. Nyampe rumah anak itu jangan di alam, suruh nyapu, suruh ngepel, suruh masak, suruh beli LPG,
suruh benerin genteng rumah mamanya itu. Kalau yang perempuan suruh ngepel. Tanya, ngapain? Nonton drakor, tele HP-mu. Taruh HP-mu, ngepel sana, sapu halaman itu, potong rumput itu. Suruh si bu anak itu. Kalau anaknya mangkal, wes balik nang pondok, kau gua HP. Nah, diem. Kayak gitu caranya. Masa ya Ustaz kita mendidik anak terlalu keras? Who is the boss? Siapa bosnya di sini? Ya kalau bosnya anak ya sudah antum jadi anaknya. Kalau bosnya orang tua ya antum tetap jadi orang tua, anak tetap anak. Nah kayak gitu. Makanya pada saat anak di pondok itu betul-betul ditanamkan sinkron antara orang tua dan pondok. Pertanyaan kedua. Apa nih marah-marah ya? Anda ingin bertanya, apakah jika ingin menamai anak dengan nama Muhammad harus berada di depan atau boleh di akhir? Jazakumullah khair. Ya Muhammad toh. Kenapa antum bingung? Ya antum mau kasih nama Muhammad Toha Yasin sama mama. 3 nama surat digabung jadi satu. Surat Muhammad, surat Toha, surat Yasin sama mama. Intinya nama Muhammad itu sudah satu saja. Siapa namanya? Muhammad. Udah satu saja. Yang singkat-singkat saja. Kalau mau berikan nama-nama lain, sisipkan nama lain, ya silahkan, tidak apa-apa. Mau di depan, mau di akhir, terserah. Ya tidak ada ketentuan khusus dalam masalah ini. Yang penting ngasih nama dosanya aneh, nggak usah yang, aduh, susah diucapkan. Ya nama-nama barat-barat ngapain? Maksudnya nama-nama yang bukan nama orang soleh. Ini jangan dikasih gitu loh. Nama-nama artis. Lah dulu ini jujur betul anak bingung dulu pada saat ngajar TPA itu ada nama murid TPA aneh itu namanya Andri Pirlo. Wah pusing aneh. Andri Pirlo kan pemain AC Milan dulu. Awal daftar tak tanya namanya siapa. Andre katanya. Oh Andre, masya Allah. Tak tanya ibu, nama panjangnya siapa? Andri Pirlo. Dibawanya kakaknya itu apa? Andri Pirlo. Waduh, sejak kapan Andri Pirlo ngaji? Nama pemain bola ya jangan. Silakan pakai nama-nama nabi, nama-nama orang soleh, tidak apa-apa. Ya karena itu merupakan kebaikan dari nama tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.